Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinata, absen 29, NIM 1802137 dari Penjas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotermia dan tenggelam. Nah, hipotermia ini yaitu hilangnya panas tubuh lebih cepat daripada panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh tubuh sehingga suhu tubuh rendah gitu 35 derajat Celcius. Nah, penyebab hipotermia ini penyebab terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang. Jadi sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia itu. Yang pertama itu terlalu lama berada di tempat dingin, misalnya di pegunungan juga bisa ya terkena hipotermia, banyak kejadian. Nah, lalu yang kedua, menggunakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, jadi menggunakan hanya kaos saja, tidak menggunakan jaket dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu terlalu lama mengenakan pakaian basah. Nah, ketika kita setelah melakukan aktivitas naik ke gunung kan otomatis bakal berkeringat gitu. Lalu terlalu lama di dalam air, jadi misalnya akibat kecelakaan kapal gitu. Nah, lalu jenis-jenis hipotermia ini jadi ada tingkat kecepatan hilang panas pada tubuh gitu. Jadi yang pertama ada hipotermia akut atau inersi gitu. Jadi kondisi ini terjadi apabila seseorang kehilangan panas tubuh secara mendadak dan sangat cepat gitu. Contohnya misalnya saat seseorang itu jatuh ke kolam yang dingin gitu. Lalu ada hipotermia akibat kelelahan. Jadi pada kondisi yang terlalu lemah, tubuh tidak akan mampu menghasilkan panas itu. Lalu ada hipotermia kronis. Jadi jenis ini terjadi bila panas tubuh menghilang secara perlahan. Jadi kondisi ini umum terjadi pada lansia gitu, yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang gitu. Jadi, nah, untuk gejala dan tanda dari hipotermia ada hipotermia sedang dan hipotermia berat. Nah, yang hipotermia sedang yang pertama itu menggigil. Lalu yang kedua terasa melayang. Lalu pernapasan cepat, nadi lambat, gangguan penglihatan, reaksi manik mata lambat, penurunan respon. Nah, untuk hipotermia berat yang pertama pernapasan sangat lambat, lalu denyut nadi sangat lambat, tidak ada respon, lalu manik mata melebar dan tidak bereaksi, alat gerak kaku dan tidak menggigil. Pada bayi, hipotermia ditandai dengan kulit yang terasa dingin dan terlihat kemerahan gitu. Lalu untuk penanganan hipotermia yang pertama itu penilaian dini dan pemeriksaan fisiknya gitu. Lalu pindahkan penderita, lalu jaga jalan napasnya, lalu ganti pakaian yang basah dengan yang kering gitu, dengan yang hangat. Lalu beri minum dan makan bila sadar gitu. Lalu pantau tanda vital dan rujuk gitu. Jadi rawat si penderita dengan hati-hati dan jaga agar tetap hangat. Nah, bila orang tersebut masih bernapas dan denyut nadinya masih ada, lakukanlah tindakan ini. Yang pertama, pindahkan dia ke tempat yang lebih kering dan hangat. Lalu pindahkan secara hati-hati karena gerakan yang berlebihan dapat memicu itu denyut jantungnya berhenti. Lalu jika pakaian yang dikenakannya basah, maka gantilah dengan yang kering itu. Lalu tutupi tubuhnya
dengan selimut atau mantel tebal yang hangat. Jika dia sadar mampu menelan, berikan minum hangat dan manis itu yang hangat-hangat, lalu berikan kompres hangat dan kering untuk membantu menghangatkan tubuhnya gitu. Lalu hindari penggunaan air panas, bantal pemanas atau lampu pemanas untuk menghangatkan si penderita hipotermia gitu. Lalu temani dan pantau gitu terus kondisi orang tersebut hingga bantuan medis tiba gitu. Lalu komplikasi hipotermia, jadi penanganan perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia itu untuk mencegah itu terjadinya komplikasi bahkan kematian gitu. Nah, yang pertama itu ada frostbite, yaitu cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku gitu. Lalu ada seal blind, yaitu jadi pandangan pembuluh darah kecil dan saraf pada kulit. Lalu ada transport, yaitu rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Lalu ada gangren atau kerusakan jaringan gitu. Nah, pencegahan hipotermia ada beberapa gitu. Lalu yang pertama itu jaga gitu tubuhnya tetap kering dan hangat. Lalu gunakan gitu pakaian yang hangat-hangat dengan kondisi cuaca yang ekstrim atau yang dingin. Lalu gunakan topi, sal, sarung tangan gitu atau sepatu bot juga supaya lebih hangat. Nah, lalu lakukan gerakan untuk menghangatkan tubuh, pemanasan statis atau dinamis juga bisa kan. Lalu hindari minuman yang mengandung alkohol gitu atau kafein. Nah, untuk tenggelam, gejala tenggelam sendiri, jadi orang yang tenggelam jadi dapat menunjukkan tanda-tanda berupa suara yang keluar itu akibat panik dan gerakan tubuh menggapai permukaan air atau untuk meminta pertolongan. Nah, gejala yang nampak saat tenggelam itu batuk-batuk, muntah, itu sesak napas, nyeri dada, area sekitar perut yang membekak, jadi wajah yang membiru dan dingin. Nah, pedoman pertolongan untuk tenggelam ini yaitu keamanan tempat, jadi harus siaga gitu, tempat penjaganya harus siap. Untuk lalu kondisi penderita, lalu ada kondisi air, jadi sumber daya yang tersedia. Nah, untuk ultimate teknik mengapung, mengambang dan menunggu, sarannya apungkan tubuh seperti tidur terlentang, lalu biarkan wajah menatap ke atas, jadi untuk memastikan kita tetap bernapas. Lalu jika menggunakan sepatu, biarkan sepatu tersebut tetap terpasang itu karena bisa membantu tetap mengapung. Lalu rentangkan tangan dan kaki di bawah permukaan air gitu. Nah, untuk penanganan tenggelam ini, yang pertama itu pindahkan penderita gitu, lalu lakukan pemeriksaan dini, lalu beri O2 bila ada, lalu jaga kehangatan si tubuh penderita. Nah, apabila penderita tidak respon, jadi yang pertama itu pertahankan jalan napasnya, lalu topang punggung si penderita, lalu stabilisasi kepala dan leher, lalu pertahankan wajah tetap ke atas bila respon dan menghadap ke bawah jika tidak respon. Nah, jika penderita tidak respon di air yang tidak aman, yang pertama itu posisikan si penderita di atas papan spinal, lalu pindahkan
penderita dari air, lalu napas buatan itu bila perlu. Nah, komplikasi tenggelam ini sejumlah komplikasi tenggelam yang beresiko terjadi tergantung seberapa lama korban tidak mendapat oksigen. Ya, yang pertama itu ketidakseimbangan cairan dan senyawa yang di dalam tubuh itu. Lalu hemolisis, yaitu hancurnya sel-sel darah merah. Lalu ada pneumonia atau peradangan pada satu atau kedua paru-paru. Lalu ada gagal jantung, stroke, kerusakan otot. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.